IPA. Kerja sendiri amanah. Terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa pada Dewan Juri dan tim suatu kehormatan sahabat di sini. Langsung saja perkenalkan, saya Heri Teguh Wiono dari SMP Islamiyah Widodaren Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Mungkin kalau pernah ke Gontor, saya dekat dengan Gontor. Kalau ada acara silakan nanti bisa calling saya. Langsung saja, judul tulisan saya adalah pembelajaran video shopping berbasis Microsoft Forms untuk meningkatkan keterampilan 4C pada materi pencemaran lingkungan. Jadi ini adanya temuan di lapangan, kondisi real di sekolah kita, terutama kelas 7. Saat diamati motivasi siswa kurang, siswa juga asik. Diskusi itu kalau diajak hanya sekedar gerumpul mengelompok saja Bapak Ibu, dan kemampuan berpikir siswa yang rendah. Next Pak. Dari hal tersebut ada dua hal yang berlawanan, di mana fenomena yang sekarang adanya medsos melalui HP itu merupakan racun juga, dan adanya tuntutan dinamika pembelajaran kekinian, di mana menurut Kemendikbud bahwa pembelajaran yang era sekarang ini adalah pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan, pengembangan keterampilan dan sikap serta penguasaan teknologi pada keterampilan abad 21. Oleh karena itu saya ingin membuat sebuah terobosan dari latar belakang tersebut, yaitu sebuah terobosan yang saya nggak pengen yang bulat seperti STEM itu, karena siswa kita juga nggak terlalu high ya. Salah satunya yang agak easy penggunaannya adalah pembelajaran video shopping berbasis Microsoft Forms. Tujuannya adalah untuk mengetahui peningkatan keterampilan 4C pada materi pencemaran lingkungan. Nah, Mbak, apa itu pembelajaran video shopping? Adalah sebuah tipe pembelajaran yang melibatkan peserta didik, di mana nanti ada sebuah konsep permasalahan yang akan diberikan oleh guru. Nanti akan ada jeda waktu aktivitas antar kelompok. Setelah diskusi itu adalah berkeliling mengamati. Ada bagian anggota kelompok yang sebagai penjaga atau guide yang menjelaskan kelompok yang berkunjung. Setelah itu kembali ke kelompoknya untuk berkomunikasi. Yang kedua, Mivo atau Microsoft Forms adalah salah satu aplikasi fitur dalam Office 365 atau OneDrive, di mana kita bisa membuat kuis ataupun sebuah survei. Kemudian instrumennya adalah lembar observasi dengan subjek penelitian 30 siswa kelas 7A tahun pelajaran 2018-2019. Skenario-nya sama. Ini adalah model pembelajaran kelompok, maka saya mengorganisasikan kelompok belajar. Kebetulan siswanya 30, kita bagi menjadi satu kelompok 5 menjadi 6 kelompok. Kemudian pemberian stimulus video dan instrumen tambahan berupa LKPD saya berikan. Kemudian sharing data antar anggota kelompok untuk ditampilkan, dipajangkan pada dinding kelas. Kemudian siswa dikasih waktu untuk mengunjungi kelompok lain yang dijaga oleh satu guide yang akan menjelaskan kelompok lain yang berkunjung ke kelompok yang dikunjungi. Kemudian jeda selama 5 menit kembali ke kelompok asalnya untuk mendiskusikan hasil dan memberikan komentar pendapat kelompok yang didiskusikan. Nah, kemudian setelah terjadi saling komunikasi ke tahap kesimpulan, di mana nanti pada akhir pertemuan pertama guru memberikan tugas pertemuan kedua untuk mencari foto untuk dianalisis apa itu pencemaran udara dan tanah. Jadi kalau
pertemuan pertama itu membahas tentang pencemaran air. Nah, pada pertemuan kedua dibahas sebelum membahas tugas pada pertemuan awal itu guru memberikan stimulasi video pencemaran udara. Di sini guru sudah menyiapkan video juga untuk menstimulasi tentang pencemaran yang tidak diambil dari internet, tapi mengambilnya dari lingkungan dekat sekolah. Karena kita pengen mendekatkan siswa peka terhadap kondisi lingkungan di sekolah itu sendiri. Kebetulan di sekolah saya terdapat limbah KB, tahu dan tempe yang sangat mengotori sungai-sungai yang ada di sekolah. Kemudian dari tugas yang melalui Microsoft Form itu juga di print out untuk ngecek apakah hasilnya sudah mengecekan belum, seperti itu. Kemudian sama dikasih LKPD kedua. LKPD kedua nanti didiskusikan, dipajang, kemudian terjadi moving gallery lagi sekitar 5 menit karena kita hanya mengasih waktu karena keterbatasan itu tidak bisa semuanya. Jadi dibatasi 2-3 kali keliling, tidak semua 6 kelompok itu berkeliling karena keterbatasan waktu. Kemudian kembali ke kelompok asal seperti pertemuan pertama, mendiskusikan dan kesimpulan. Hasilnya apa? Hasilnya cuma bahwa dalam pembelajaran ini keterampilan aspek FOSI ada 4 aspek: communication, kolaborasi, critical thinking, dan creativity. Saya menggarisbawahi untuk yang critical thinkingnya masih belum kategori baik, yaitu 79,2 ini kategori cukup. Karena apa? Mungkin pemberian contoh rangsangan tentang permasalahan lingkungan kepada siswa mungkin belum bisa terakomodir dengan baik. Tetapi secara umum rata-rata sudah mencapai sekitar 87,7% atau dengan kategori baik. Nah, ini adalah contoh-contoh pembelajarannya. Bahkan ini sudah saya simulasikan di grup diseminasi di grup MGMP setahun yang lalu. Juga ada link di YouTube-nya. Nanti kalau bisa Bapak Ibu bersani pembelajaran abad 21 di YouTube saya Asia Komunika. Kemudian ada tambahan lagi yang membuat saya tergugah bahwa pembelajaran ini siswa 2 kelompok itu mempunyai ide di mana mereka ingin melaksanakan sebuah aksi yang namanya APL atau aksi peduli lingkungan. Apa itu? Jadi ini kan KD-nya 3.8 dan 4.8. Ya. Jadi secara umum pembelajarannya sudah untuk meningkatkan keterampilan abad 21 yaitu FOSI. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Satu, dua, tiga, empat. Siapa dua? Duluan aja. Maju ke depan. Tadi siapa yang Pak Dede? Ibu enggak? Ya. Terkait dengan keterampilan 4C Pak ya. 4C di situ Bapak bisa mendapatkan angka-angka 98 dan sebagainya, dan dikatakan bahwa critical thinkingnya masih rendah. Instrumen apa yang Bapak gunakan untuk menilai hal tersebut? Dan kemudian tadi kan waktu ini video shoppingnya menjadi magnet Bapak ya, kepada batasi 5 menit karena keterbatasan waktu dan sebagainya. Bagaimana dengan waktu yang hanya sedikit itu atau sebentar itu kemudian bisa mengeksplor dari keterampilan 4C. Setelah proses yang sebelum video shopping itu bahkan tidak digambarkan. Terima kasih. Lanjut. Pak. Jadi Pak Dede. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosida dari Sidoarjo.
formnya pakai gunanya untuk apa, Pak? Ulangi Bapak. Media yang cocok untuk window shoppingnya apa, Pak? Sama formnya itu fungsinya apa? Oh iya. Perkenalkan, saya Dana dari Surprise. Yang pertama tadi untuk Pak Iri tadi menyampaikan bahwa di sekitar sekolah ada pabrik pembuat limbah, banyak limbah pembuatan tempe atau tahu gitu ya. Sementara kemudian pembelajarannya menggunakan Windows Shopping, materinya pencemaran lingkungan. Dan di sekitar sekolah ada kasus. Mengapa kemudian kita harus menggunakan Windows Shopping sementara kasus di samping sekolah ada. Kemudian yang kedua, 4C dalam yang dilakukan waktunya cukup 2 jam pelajaran, mungkin saya yakin tidak cukup karena misalkan untuk menilai komunikasi saja kita misalkan punya 5 indikator masing-masing punya sekian rubrik kali berapa, kali sekian, kira-kira cukup nggak untuk menyelesaikan semua keterampilan 4C? Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan seperti Bu Irna tentang instrumennya kok 5 menit itu artinya untuk satu bimbingan satu kelompok itu kita batasi 3 kali bimbingan, jadi 3 kali 15 menit. Jadi bukan 5 menit berarti bukan. Jadi 3 kelompok kalau kali 5 menit kan 15 menit. Ya, kemudian sudah kembali ke kelompoknya masing-masing. Karena kalau kelamaan juga tidak baik, karena kita kalau mengorganisir kurang sesuai dengan waktunya kita time limit, maka juga nanti tidak sampai ke tahap diskusi untuk sharing komunikasi. Oke, berarti penilaian critical thinking-nya itu pada saat yang pertama itu Bapak mengkomunikasikan. itu yang critical thinking. Iya. Pada saat pembelajaran itu yang pertama Pada saat diskusi. pembelajaran itu pasti ada diskusi atau windows shopping atau dari awal sampai akhir? Dari tahap awal Bapak. Tadi kan ada tahap-tahapannya. Dari tahap awal sampai tahap akhir. Iya. Bapak sudah membuat rentetan pertanyaan yang akan dijawab atau rentetan data atau rentetan kasus yang akan dijadikan latihan untuk dijadikan penilaian. Bapak ternyata bukan latihan untuk critical thinking. Insya Allah ada yang pertemuan pertama itu Bapak itu adalah LKPD pertama. Oke, sekarang Yaitu kalau itu Bapak nilainya dari apa yang disampaikan siswa atau apa yang ditulis oleh siswa? yang pertama untuk aspek komunikasi. Itu kan jadi critical thinking. Untuk critical thinkingnya, Ya. ya dari respon siswa terhadap permasalahan pada Ya, LKPD berarti itu secara verbal siswa menyampaikan itu Bapak nilai begitu. hasil diskusinya. Saya pertanyaannya, Bapak kapan menilai siswa critical thinking? Kata Bapak dari awal sampai akhir. Apa yang dinilainya secara verbal, secara tertulis? Secara tertulis yaitu laporan siswa yang dipelajari. Siswa. Tadi Bapak dari awal sampai akhir, tapi ternyata secara tertulis. Yang Bapak, mungkin yang maksud saya adalah prosesnya kan dimulai dari awal itu. Pertanyaannya, critical thinking sama problem solving kapan Bapak menilainya? Pada saat hasil laporan pajangan itu ditampilkan. Pada saat ditampilkan, berarti kelompok kan? Iya Bapak. Nah, sekarang bagaimana tahu si ini critical thinkingnya, bagaimana yang dari 4 kelompok itu bagaimana memilah setiap critical thinking dari kelompok dari masing-masing yang 4 kelompok? Ya, berdasarkan LKPD yang saya buat Bapak, saya membuat lembar observasi setiap kelompok. Kemudian pada saat kegiatan ini saya juga meminta teman saya untuk menilai aspek tersebut. Ini jadi nggak dijawab-jawab dari tadi. Ya. Pertanyaannya kan, yang fix siapa ya? Iya. Siapa yang pegang rubrik penilaian? Guru mitra saya. Guru mitra. Iya, Guru mitra Bapak kapan menilai critical thinking sama problem solvingnya? Pada saat proses mengorganisasi, kemudian menjawabnya di dalam pertanyaan LKPD. Oke. Menjawab pertanyaan LKPD. Berarti yang dinilai verbal
tulisan, kemudian ada lagi tambahan komunikasi saat bertugas. Yang komunikasi. Oh iya. Iya Pak, maaf. Oke, berarti yang menilai siapa? Kolaborasi saya dengan komputer. Wah, udah berubah lagi. Saya ulangi lagi. Siapa yang menilai critical thinking diulang lagi yang fix? Kalau yang fix saat di lapangan ialah guru mitra saya. Guru mitra, kan? Oke. Karena saya fokusnya satu adalah pendampingan terhadap kelompok. Oke, ini kelemahannya. Oh iya. Karena terlalu banyak yang dinilai, masa setiap ngajar nanti harus ada guru mitra? Karena Bapak tidak fokus menilai 4 itu besar sekali. Kalau ketika tinggi ya ketika tinggi untuk begini, nanti creative thinking atau problem solving untuk topik yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu mau implementasi, semua harus pegang guru mitra untuk menilai ini. Jadi sebaiknya perlu dikerucutkan Bapak juga demikian juga. Iya, maaf. Saya lanjut Bapak. Untuk pertanyaan untuk media, pada saat penyajian kita memakai media kertas panas, tetapi ada yang keterbatasan karena saat itu untuk pertemuan kedua di toko koperasi siswa kita terpenuhi habis. Saya juga fleksibel aja, mohon maaf, menggunakan kertas HTS itu medianya. Terus kapan saat Microsoft Form digunakan? Itu adalah yang pertama untuk memancing atau menstimulasi siswa. Untuk pertemuan pertama itu kan sudah selesai. Pada akhir pertemuan adalah mencari foto tentang pencemaran di sekitar lokasi siswa tinggal dan di sekolah. Jadi saya nggak membatasi. Yang penting unsur keselamatan kalau di sungai ya berhati-hati. Saya menekan di situ. Ya dari situ siswa mengirimkan melalui Microsoft Form itu. Nah, saya mengeceknya bagaimana saat pertemuan kedua itu harus dikumpulkan dalam print out kertas cetak. Jadi dua-duanya. Kemudian mengerjakan LKPD kedua. LKPD kedua itu nanti dipajangkan pada dinding bersama tugas foto siswa. Dan yang kedua untuk yang Microsoft Form itu saya gunakan untuk penilaian pada saat akhir siklus pertemuan kedua. Dan saya garis bawahi ini bukan 2 jam untuk semuanya Bapak, ini kan 2 kali pertemuan. Kemudian untuk yang Pak Danang tentang pabrik, mengapa kok nggak langsung mengamati dibawa keluar? Ini kebetulan di beberapa jam istirahat sebenarnya saya pernah meminta izin ke kepala sekolah tetapi tidak diizinkan. Akhirnya setelah pertemuan 2 ternyata ada 2 kelompok yang setelah kegiatan pembelajaran itu mereka kan memfoto lokasi sungai. Mereka itu mengusulkan, Pak, bagaimana kalau kita melaksanakan APL atau peduli lingkungan. Makanya sekalian kita membuat tentang aspek 4.8 yaitu memuat tulisan dan gagasan di pertemuan 2 itu. Tulisannya itu kita bentukkan banner, mohon maaf, kita tempelkan di pinggir sungai, yaitu himbauan tentang larangan membuang sampah di sungai. Jadi sebenarnya pembelajarannya di kelas, tapi saya juga mencoba menarik siswa itu untuk berkolaborasi dan bagaimana mereka berkreasi dan berinovasi dan untuk merangsang kepekaan terhadap lingkungannya. Itu Bapak. Tadi Pak Dedi sudah jawab. Sudah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Insya Allah yang saya sampaikan ini hanya dalam niat untuk saya masih kecil dalam skop keilmuan. Dan terima kasih Pak Azhar masukannya dan seluruh rekan-rekan tetap bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.